Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi di Birama, bincang-bincang Ramadan. Oke, kali ini kita akan kembali membahas sebuah topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya. Apa itu? Tonton sketsa yang satu ini. Hei, buka aja buka, enak nih, serius. Apalagi makan gorengan, wah, buka cepat buka, buka. Di sini kita bakalan bahas sebuah topik, sebuah fenomena cuy, yang sering terjadi di bulan puasa. Tahu nggak kira-kira begitu? Takjil. Takjil. Kalau kita bahas puasa pasti takjil. Apa lagi cuy? Ngabuburit, sholat tarawih, tadarus. Cuman kali ini kita bakalan bahas sebuah fenomena yang sering menjadi persoalan cuy ketika bulan puasa, yakni adalah buka diam-diam alias budi. Nah, jadi kita bakalan bahas fenomena budi. Oke, cuy. Jadi kalau kita bahas tentang buka diam-diam cuy, ini kan tentu menjadi sebuah hal yang dinormalisasi. Nah, kalau kita bicara tentang Ramadan, pasti orang banyak bahas juga tentang buka diam-diam. Jadi menurut pandangan Ocu lah, buka diam-diam itu adalah apa sebenarnya? Oke. Buka diam-diam adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Karena seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana isinya barang siapa yang sengaja membatalkan puasanya pada satu hari bulan Ramadan, maka dia tidak akan bisa mengganti puasa itu meskipun ia berpuasa setahun lamanya. Itulah betapa besarnya pahala yang kita dapatkan pada satu hari bulan Ramadan. Dan jika kita tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur apapun ataupun tanpa keringanan yang telah diizinkan oleh Allah seperti sakit, ataupun hal-hal lainnya yang menjadi uzur bagi kita untuk meninggalkan puasa, maka ganjaran seperti yang disampaikan tadi, kita tidak akan bisa menggantinya meskipun kita sudah berpuasa setahun lamanya. Itu saking dahsyatnya kalau kita membatalkan puasa kita diam-diam guys. Ya karena kita lihat cuy, banyak mungkin di antara kita yang sebenarnya sehat gitu kan, sebenarnya kuat, fisiknya mampu, tapi tetap membatalkan puasanya. Kalau menurut Ocu, fenomena seperti ini nih, apakah memang sudah menjadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat? Oke. Kalau kita katakan budi ini atau buka diam-diamnya hal atau fenomena yang sudah biasa, mungkin kalau kita bawa untuk gurauannya, budi adalah satu hal yang pertama kali diajarkan oleh guru kita ketika kita belajar membaca pada saat sholat. Jadi kami rasa budi ini bisa dijadikan alasan oleh kawan-kawan. Kita kan diajarkan budi. Ini budi. Budi ke pasar. Jadi budi ini adalah kalimat yang pertama yang didengarkan oleh kita ketika belajar membaca dahulu. Jadi ketika bulan puasa masuk, jadi budi ini dipergunakan oleh kawan-kawan ini
Karena kita diajarkan Iya. guru kita untuk budi gitu kan. Budi. Jadi pemahamannya Oke. sangat pendek gitu kan untuk dengan budi ini. Jadi sebetulnya kenapa budi ini bisa terjadi? Yang pertama karena kita memiliki lingkungan yang salah atau Oke. pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah. Sehingga ketika kita nanti berkumpul dengan kawan-kawan yang biasa membatalkan puasanya secara diam-diam atau budi tadi. Jadi kita yang ikut bergabung dengan circle itu, yang tidak ingin membatalkan puasa dikatakan orang lemah atau disebut sebagai orang yang lemah. Iya. Karena tidak mau membatalkan puasanya. Karena sebetulnya kan yang tahu kita tidak berpuasa ataupun berbuka secara diam-diam itu kan hanya circle kita itu saja. Sedangkan orang tua kita dan banyak lagi orang yang di luar sana tidak mengetahui. Jadi setelah kita budi, kita masih tetap bisa menunjukkan puasa seperti orang biasa. Oh. Itu menjadi salah satu hal Ya. yang menurut kami sangat menjadi acuan bagi orang-orang sekarang ini untuk melakukan budi ini. Ya. Untuk mengikuti tren juga. Pergaulan ya cuy ya, karena iya betul kata Ucu tadi tuh. Jadi budi ini teman-teman itu seolah-olah sudah seperti menjadi tren ya. Jadi ibaratnya budi itu menjadi sesuatu yang keren gitu di kalangan anak. Ayo budi yuk. Nah, jadi menjadi sebuah hal yang jadi tak ini lagi cuy, bahasanya apa tuh? Tak seharusnya kita hal yang dilarang gitu kan. Kalau bisa dibilang haram ya haram gitu kan hukumnya gitu kan. Bukan diam-diam ketika kita sanggup untuk melakukan puasa gitu kan, kalau kita tidak sakit. Nah jadi kalau kita berbicara budi, budi itu kan banyak dilakukan orang itu setengah hari kan, puasa setengah hari di jam 12 di jam makan siang itu teman-teman kita yang budi itu dia mencari rumah makan yang buka gitu kan, atau mencari tempat-tempat yang buka untuk berbuka. Nah jadi kalau kita lihat ini menurut pandangan kami ya Ci ya, budi itu sebenarnya diajarkan kepada anak-anak, sebenarnya bukan budi, puasa setengah hari diajarkan kepada anak-anak yang baru memulai puasa ya. Anak-anak diajarkan puasa, tapi kalau nggak sanggup silahkan dibatalkan di setengah hari gitu kan, entah itu di siang atau entah itu kapan anak-anak kecil itu dia merasa lapar. Yang penting di awal ya diajarkan sahur bersama gitu kan, diajarkan untuk berpuasa sampai semampu dan sesanggup mungkin. Nah, jadi hal tersebut justru yang harusnya itu untuk anak-anak tapi malah merembet ke orang dewasa gitu, orang dewasa yang sehat dan bugar. Jadi kayaknya cuma menang hal kayak itu cuy. Terkait yang disampaikan oleh saudara tadi. Nah. Memang itu adalah salah satu hal yang sangat baik ya, Ya. ketika kita sebagai seorang orang tua Orang tua ingin mendidik anaknya agar bisa mulai melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Memang kan kalau kita sampaikan, kita pernah dengar perkataan Rasulullah ketika itu untuk sholat, ya. suruhlah anak-anak kalian sholat pada umur 7 tahun dan pukullah pada umur 10 tahun kalau dia tidak mau sholat. Pukul di sini berarti bukan pukul yang untuk menyakiti, Iya, hanya betul. untuk memberikan peringatan pelajaran Begitu, ya pelajaran. Begitu juga dengan buka puasa tadi, karena kan yang diwajibkan betul untuk berpuasa adalah orang yang telah balik. Namun kalau untuk anak-anak ini kan kita hanya sebagai bentuk pembelajaran agar ketika balik nanti dia sudah bisa untuk melaksanakannya secara full. Dan terkait dengan orang-orang dewasa yang ikut-ikut budi ini, ya juga terkait anak-anak tadi ya, itu kan tidak bisa kita kan budi, karena kalau budi kan dia buka puasanya tidak terlihat. Kalau anak-anak ini ketika dia sudah tidak sanggup, dia menyampaikan kepada orang tuanya, Pak atau Ma, saya sudah tidak sanggup, saya ingin membatalkan. Gitu. Dan ketika itu misalnya dia mengatakan seperti itu pada pukul 10, jadi mamanya nanti akan memberikan motivasi sebentar nak, kita tunggu dulu agar puasa kita bisa setengah hari. Jadi kita kan harus step by step tuh untuk melaksanakan puasa bagi anak-anak. Kalau di umur 5 tahun misalnya kita coba gitu kan. Kalau bisa sampai pukul 8 ya nggak masalah gitu kan. Kalau udah masuk SD ya setengah hari tadi patokannya gitu kan. Sehingga kedepannya kita bisa tambah lagi waktu-waktunya kapan dia bisa buka. Oke, betul. Oke, jadi Cung, budi ya. Jadi kalau kita berbicara untuk orang dewasa lah, yang sekiranya dia memilih, ataupun pasti ketika dia mau budi tentu pasti sudah berniat kan. Ketika di awal itu pasti pengen puasa setengah hari gitu kan, buka diam-diam cari ampere aja lah kita nanti gitu kan.
sama teman-teman sepergaulan mungkin kan, teman-teman selingkarannya. Nah, apakah lebih bagus mending tak usah puasa aja sekalian itu kan, kalau memang udah dari awal diniatkan untuk budi di tengah hari? Menurut Cu gimana tuh? Oke, kalau kita temui fenomena seperti ini, kan kita pernah dengar nih, ketika kita ingin berniat melakukan perbuatan baik, itu sudah dicatat satu pahala, pahala kebaikan, niat pahala kebaikan, bukan pahala berbuat kebaikan. Ya. Dan kalau kita berniat untuk melaksanakan satu keburukan, itu belum dicatat. Ketika kita melakukan keburukan itu, barulah itu dicatat sebagai sebuah dosa. Nah, mungkin berpatokan dengan hal itu, untuk dengan yang disampaikan Febri tadi, apakah sebaiknya kita tetap batalkan karena kita sudah punya niat? Ya sebaiknya tidak, gitu kan, kalau kita mampu mengendalikan diri kembali. Karena seperti patokannya tadi, kalau hanya niatnya saja dan tidak kita lakukan, itu masih bisa kita teruskan dan pahalanya insya Allah belum berkurang. Kalau memang pada malam harinya ataupun menjelang sahurnya kita sudah berniat untuk berpuasa. Oke, seperti itu yang bisa kami sampaikan. Oke, jadi intinya kalau kawan-kawan mau berniat budi ketika puasa gitu kan, mending jangan dilakuin gitu ya, karena ketika kita udah memulai sesuatu hal yang baik, berpuasa misalnya gitu kan, diniatkan di awal kita mau puasa, itu udah terhitung pahala aja ya. Nah, ketika kawan-kawan ada niat untuk melakukan budi, berarti itu kan belum dihitung dosa ketika belum dilakukan. Nah, jadi untuk teman-teman semua, ingat jangan budi ya, jangan buka diam-diam. Kalaupun ada niat untuk buka diam-diam, mudah-mudahan budinya tidak terlaksana aja, sehingga puasanya bisa dilanjutkan sampai maghrib tiba. Oke, ada lagi nak Cu? Pesan untuk kawan-kawan kita supaya puasanya maksimal di bulan puasa gitu, terhindar dari godaan-godaan budi dan lain sebagainya. Silakan Cu. Oke, untuk kawan-kawan yang seumuran kami atau barangkali yang di bawah kami gitu, memang ujian ataupun cobaan budi ini sangat berat. Tapi kita harus yakin bahwasanya keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh yang ada pada diri kita, seperti apapun godaan nantinya dan teman-teman kita, kalau kita mampu memegang dengan teguh, pasti kita tidak akan terikut-ikut dengan tren juga. Kalau bisa, kitalah yang menjadi pengingat bagi kawan-kawan kita yang sering melakukan budi seperti yang tren pada saat ini ataupun beberapa waktu yang telah lalu. Jadi silakan kita semua perkokoh imannya. Ingat bahwasanya Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang datangnya hanya sekali dalam setahun, dan kita tidak bisa meyakini bahwasanya diri kita ini akan bisa kembali lagi pada bulan ataupun bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya berpuasa pada bulan Ramadan, kalau kita tinggalkan karena kita sakit dan kita bayar di luar bulan Ramadan, tetap pahalanya tidak sama seperti kita berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi puasa yang kita tinggalkan dulu itu tetap lunas, cuman pahalanya tetap berbeda, seperti yang kami baca. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi untuk dirama kita pada episode pertama ini, yakni tentang buka diam-diam alias budi yang menjadi fenomena. Jadi intinya teman-teman, kalau bisa janganlah kita budi atau buka diam-diam di bulan puasa ini, karena apa yang kita ketahui bagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak kita bisa pastikan kita akan bisa bertemu pada tahun yang akan datang, sehingga silahkan kita maksimalkan sebaik mungkin kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita yang masih bisa merasakan kenikmatan ya, apalagi bulan puasa ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa ya, ataupun melakukan dosa sekecil apapun di bulan puasa ini. Besok kita akan jumpa lagi dengan topik dan tema yang akan jauh lebih menarik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.